Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen mata kuliah Bahasa Inggris yang kami hormati. Kami akan sampaikan terkait dengan perkuliahan bersama untuk semester ini bahwa sinkronisasi antara aplikasi Neosia, aplikasi pengukuran CPL dan aplikasi Neosia Sekolah 2.0 itu telah kita lakukan. Nah, untuk kali ini kami akan menjelaskan tentang em, kelas utama. Jadi inilah tampilan kelas utama dari mata kuliah bahasa Inggris. Iya, kalau diklik ini akan muncul RPS dan RPS-nya bahasa Inggris itu ada 6 sub CPMK. Jadi kalau ternyata ada yang merasa ini banyak atau ini kurang, itu nanti silakan didiskusikan di tim, tapi tidak serta-merta kita bisa melakukan perubahan. Kita bisa melakukan perubahan pada semester yang akan berjalan. Tapi dengan catatan bahwa RPS kita di aplikasi CPL itu harus dilakukan perubahan. Artinya kita harus mengcopy RPS itu. Kenapa? Karena RPS sebelumnya tidak bisa dihapus. Kenapa? Karena akan dilakukan pengukuran CPL oleh kelas-kelas yang telah lewat. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, Ibu Inayah, tim psikolah kita ini sudah membuat. Jadi di sini ada apa namanya? Ada dokumen-dokumen yang kira-kira nanti silakan Bapak Ibu lihat. Ada yang merasa bahwa ini kurang atau seperti apa nanti silakan didiskusikan. Kemudian di sini ada ruang untuk menilai. Jadi karena penilaiannya ini kan ada formatif, ada sumatif. Ini penilaian di mana bukan mahasiswa mengupload, tapi dosen yang mengisi nilainya. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi ini dan nanti akan muncul di sini eh, kotak kalau ada mahasiswanya. Cuma kali ini kelas utama tentu tidak ada mahasiswanya. Nah ini tugas. Ini ada poin-poin, tapi ini sudah bagus karena ini dibuat 0 sampai 100. Nanti kemudian sistem yang akan mengkonversi ke 4. Tuh. Kenapa harus 4 dan 3 itu kan ada di RPS. Jadi kalau ada yang komplain dengan itu, berarti harus diskusi untuk RPS. Kemudian ada pretestnya, nanti kemudian dibuka caranya membuka, klik tanda 3 baru tampilkan, itu baru bisa dilihat mahasiswa. Tapi setelah itu kita tutup kembali, kita sembunyikan kembali kalau sudah selesai pada pekan di mana harus ada pretest. Soal-soal ada di dalam, jadi kalau tidak ada silakan dihubungi Ibu Inaya bagaimana caranya. Ini untuk sub CPMK 1. Sub CPMK 2 juga begitu, ada bahan-bahannya di sini. Ini dosen akan menilai apakah itu nilainya terkait dengan keaktifan, terkait dengan ketepatan ide dan kejelasan uraian, terkait dengan apa namanya kedisiplinan, kehadiran itu silakan saja. Artinya di sini ada nilai dosen. Gitu. Kemudian di sini ada mahasiswa. Mahasiswa akan mengupload tugasnya dan nanti dosennya akan menilai. Ada poin-poin tapi sekali lagi nilainya 0 sampai 100. Nanti sistemnya akan mengkonvert ke 4 poin. Sama juga dengan pekan kelima juga demikian. Ada bahan di sini. Jadi di kelas semester Bapak Ibu mau memperdalam, memperluas silahkan di-upload tugas-tugasnya. Tapi kalau mau manfaatnya lebih besar, pahalanya lebih banyak, ya disampaikan ke koordinator Monef kita untuk kemudian memasukkan supaya semua bisa melihatnya dan bermanfaat bagi semua. Ini juga pilihan dosen, dosen yang menilai tidak ada tugas. Mahasiswa memang diatur untuk tidak bisa mengupload tugas di sini atau mengetik teks, nggak bisa. Karena memang ini hanya untuk ruang penilaian dosen. Di sini tentu ada tugas. Seperti apa tugasnya tentu tim bahasa Inggris lebih paham. Sub CPMK 4, 7, 7 dan 8. Ini harapannya Bapak Ibu dilakukan seperti ini. Jangan ada berimprovisasi lebih jauh. Karena RPS mengatakan begini, kita akan sangat susah untuk kemudian mensinkronisasi dengan aplikasi CPL kalau alurnya tidak sesuai. Karena alur di sekolah ini sudah disesuaikan dengan RPS kita yang sudah terinput di aplikasi CPL. Jadi artinya kalau ada alur yang tidak sesuai, diskusikan nanti kemudian kita akan rubah di RPS untuk semester berikutnya. Karena tentu ujungnya akan ada masuk di aplikasi CPL. Rekap nilai akan masuk di aplikasi Neosia. Ya begitulah memang keterkaitan tiga aplikasi ini Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau ada yang merubah alur akan sangat susah. Dan itu memberatkan prodi untuk kemudian bagaimana sinkronisasi dengan CPL. Nah ini juga demikian. Kemudian sub CPM kelima juga begitu. Ada bahannya, kemudian ada penilaian dosennya, sekian poin, lalu kemudian nanti ada penugasan-penugasan.
Ada 4 poin, 6 poin, 6 poin, nanti dibuat 100. Penilaiannya 0 sampai 100. Kalau dibuka ini, tentu di sini ada lihat semua ajuan. Nah, Bapak Ibu dosen bisa memberi penilaian. Ingat, centang penilaian cepat harus ada supaya kolom kolom menilai ada kolom menilai di situ. Ya. Kemudian pekan ke subCPM ke-6 yang terakhir ini pekan 13 sampai 16 ini ada proyek di sini. Poinnya tinggi 30 poin. Nah, nanti silakan ini ada bahan di sini, kemudian ada penilaian dosen. Nah, ini kita coba tampilkan. Ini formatif test ya. Ini harusnya ada tampil Ibu Ina ini untuk kemudian dosen bisa lihat. Oke. Ini untuk pekan ke 13 sampai 16. Jadi ada penilaian dosen ini. Oke, 6 poin. Kemudian eh, di sini ada tugas-tugas. Ya, ada tugas, ada proyek. Mungkin nanti didiskusikan seperti apa. Tentu dosen bahasa Inggris lebih paham. Ini ada kuis, ada pretestnya, ada post-testnya, ada soal di situ. Kalau tidak tampil soalnya nanti komunikasikan dengan Ibu Naya. Karena tentu pretest dan post-test itu harus kita lihat apakah soalnya sama untuk mengukur kemampuan atau bagaimana itu tentu bahasa Inggris tahu. Harapan kami untuk seluruh kelas bahasa Inggris karena bahasa Inggris ini kan hampir seluruh kelasnya itu diampu oleh dosen DTT, dosen tidak tetap. Artinya ada pendampingnya di situ. Sehingga perlu ini diikuti alurnya karena kalau alur ini diikuti kita akan mudah untuk masuk di aplikasi CPL. Dan itulah target ditargetkan kepada kami oleh Bapak Wakil Rektor dan Ibu Direktur. Nah, walaupun demikian ada rekap eh, yang kami lakukan. Nah, rekap ini kami siapkan. Ini poin-poin berdasarkan sub CPMK. Setidaknya ini ada sub CPMK, sub CPMK yang bisa diukur. Tapi ini pun tidak akan pernah bisa disinkron dengan aplikasi CPL karena aplikasi CPL tidak berbasis sub-sub CPMK, tapi dia berbasis pada indikator penilaian. Nah, di situ Bapak Ibu. Tapi untuk kepentingan Neosia ini untuk memudahkan Neosia kalau ada yang gagal tiba-tiba gagal paham atau tidak melakukan di atas. Tapi sekali lagi ke depan tentu dosen-dosen yang diharapkan mengampu mata kuliah bahasa Inggris adalah dosen-dosen yang mengikuti alur pembelajaran sesuai dengan sekolah kita karena sangat bagus. Tugas dinilai, keaktifan formatif dinilai, ada kuis atau ujian dinilai. Iya. Nah, ini ada poin-poin, ini sudah dibuatkan. Ini sudah dibuatkan, ini rekap-rekap. Artinya kalau rekap-rekap ini Bapak Ibu gunakan, artinya tidak menilai di sekolah, hanya menginput. Di luar nilainya diperiksa tugasnya di luar, ada nilai-nilai keaktifan di luar, ada nilai-nilai kuis di luar, nanti diketik di dalam. Jadi ini seperti daftar nilai saja. Dan ini tidak 0 sampai 100, langsung convert ke 10, 10, 15, 15, 20, 30. Tapi ada caranya. Kalau Bapak Ibu mau masuk di sini berarti harus kerja. Harus kerja di nilai. Nah, di sini ada setelan nilai. Karena yang di setel nilainya ini adalah setel nilai untuk kelas-kelas yang kelas-kelas yang ikuti alur. Jadi kita kasih nol kan di bawah ini. Ini yang rekap nol. Jadi biar Bapak mengisi rekap tidak akan ada nilai mahasiswa yang muncul ataupun ada nilai tidak akan valid. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga itu adalah kehadiran. Kehadiran harus dinolkan karena ada ruang nilai untuk kehadiran dari pekan per pekan. Kalau Bapak Ibu menggunakan rekap, berarti semua ini harus dinolkan. Kita harus nolkan semua ini sekaligus nolkan. Nanti di sini diketik 10, 10, 15, 15, 20, 30. Jadi 100 ini. Karena dia akan otomatis ini. Akan otomatis membuatnya 100 kalau tidak di setel. Nah, itu kerja dua kali itu kalau pakai rekap. Karena kita berharap teman-teman sudah aman ini. Memberi nilai sudah langsung di-convert seperti ini. Kalau menggunakan alur pembelajaran. Harapannya ya Bapak Ibu menggunakan alur. Itu saya pikir penyampaian dari kami. Khusus untuk Ibu Ina ya. Memang peserta di sini kita tidak menambah dosen. Hanya koordinator saja karena memang di MKU itu tidak seperti di fakultas yang dosen sendiri yang mengisi kelas semesternya. Kita kan ada target 100% kelas semester itu ada menu sekolahnya maka kita yang harus lakukan. Jadi koordinator yang harus lakukan dan mudah sekarang. Kita klik ini. Nah, ini tidak boleh kita compare ini. Mudah-mudahan ini sekolah sudah bisa ini semua kelas kita ini langsung bisa satu kali. Jadi biar saya saja ini yang kerja, klik ini lalu impor. Maka semua akan terimpor. Tapi ini saya tidak tahu apakah bisa all ya. Mungkin nanti kemarin bisa satu-satu. Dan nanti enak. Kita bisa kontrol. Jadi tidak perlu lagi masuk ke fakultas-fakultas. DMKU saja nanti Ibu Inaya bisa klik link ini misalnya. Baru melihat.
melihat apakah kelas ini menggunakan sekolah atau menggunakan rekap. Nah, itu nanti akan ada evaluasi untuk itu. Dan tentu ya ke depan kita berharap kelas-kelas itu adalah kelas-kelas yang dosennya menggunakan alur sub CPMK ini ada. Jadi ini bagusnya sekarang Ibu Inaya karena kita bisa masuk ke eh, kelas-kelas mereka karena kita admin. Tapi levelnya itu harus tepat. Makanya harus kita jaga itu akun saya. Tadi itu level akun admin universitas. Ya, kalau Ibu Desi dan kawan-kawan pengelola itu adalah Pak Rahmat, Ibu Rosmin itu level admin prodi. Tapi akun yang saya berikan itu adalah akun level admin universitas dan harus kita jaga karena itu bisa mengacaukan kalau diklik-klik ini bisa double-double masih teman-teman di dalam. Nah, ini enaknya sekarang ini kalau kita menggunakan Sikola di ada pengembangan dari fitur-fiturnya. Iya. Terima kasih. Saya pikir Bapak Ibu eh, ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.